Nah, di sini juga dicopot. Nah, kalau kita amati ya, yaitu dari jalan sini, di sini tampak memang tidak ada spanduk-spanduk yang lainnya kecuali dari Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di sini dicopot, kemungkinan memang. Sebenarnya berita seperti ini langsung sajalah, langsung diklarifikasi penyebabnya apa, kenapa di sini kok nampak dicopoti, yaitu dari spanduk Ganjar dan Mahfud MD. Nah, kalau dilihat dari sini, yaitu dilihat dari videonya di sini nampak yaitu ada seseorang mencopot baliho, mencopot spanduk Ganjar Pranowo yang berada di tiang listrik atau tiang PLN ya di sini. Nah, di sini bahkan juga ya kayaknya ini mobil Satpol PP ya. Jadi di sini sudah bersih sekali. Nah, di sini juga dicopot. Nah, kalau kita amati ya, yaitu dari jalan sini, di sini tampak memang tidak ada spanduk-spanduk yang lainnya kecuali dari Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di sini dicopot, kemungkinan memang ada peraturan di situ ya, yaitu di jalan sini steril dari spanduk-spanduk yang dipasang di tiang listrik. Bisa jadi. Ya, tetapi itu kita tidak tahu lagi ya. Kita memang harus menunggu yaitu klarifikasi dari bupati atau camat atau apapun atau dari Satpol PP yang bersangkutan ya. Memang harus diklarifikasi kenapa harus ada pencopotan baliho Ganjar dan Pak Mahfud MD. Nah, kalau kita lihat lagi di sini, yaitu memang kalau dari sini steril memang ya. Di sini tidak ada spanduk atau baliho capres cawapres ya di sini. Ya kemungkinan itu kemungkinannya menertibkan hal tersebut. Ya, seharusnya di sini langsung diklarifikasi lah. Tapi sampai detik ini saya mencari beritanya di sini pencopotan tentang spanduk dari Ganjar Pranowo di tiang listrik. Belum ada berita yang terkait. Jadi kita tunggu saja klarifikasi besok. Ya memang apalagi kita terus dihebohkan terus ya. Mulai pada waktu lalu ketika di Bali itu juga banyak spanduk-spanduk baliho dari PDIP dan Ganjar Pranowo bahkan juga dicopot menjelang kedatangan dari Presiden Joko Widodo. Saat ini juga ada lagi spanduk yang dicopot. Dan bahkan pada waktu lalu ada berita bahkan spanduk dari Ganjar dan Pak Mahfud itu bahkan ada yang dibakar. Kalau tidak salah, nanti saya carikan informasi beritanya ya. Tetapi yang sangat kontras sekali pada waktu lalu bahkan baliho Pak Prabowo Subianto itu malah bertebaran di mana-mana. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus, Miduk 17. Nggak apa-apa, spanduk dan perangkat kampanye Ganjar Pranowo dihabisi dengan cara sadis dan tak beradab. Tapi semangat rakyat tak akan pernah padam karena rakyat sudah gerah dengan kekuasaan yang menjijikkan demi nafsu keluarga. Di sini lokasi Pematang Siantar. Nah, jadi seperti ini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini. Lawong belum masa kampanye sudah pasang iklan. Bukankah semuanya juga melakukan, yaitu pemasangan baliho dan juga spanduk. Bahkan juga Prabowo Gibran, spanduk baliho juga sudah bertebaran di mana-mana. Jadi menurut saya di situ sudah bukan rahasia lagi ya, walaupun masa kampanye belum, tetapi di situ memang banyak spanduk baliho bertebaran menjelang kampanye. Jadi kenapa harus Ganjar yang ada di pemberitaan? Kenapa tidak Prabowo Gibran yang dicopot, misal Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dicopot, tetapi di sini Ganjar dan Pak Mahfud MD. Di sini dikomentari oleh Mia Sanmia, Satpol PP udah memihak ke salah satu capres. Ya, ini memang butuh klarifikasi lah dari pihak yang terkait yang melakukan pencopotan tersebut. Ada apa di sini? Kalau menurut saya Satpol PP itu diperintah oleh atasannya lagi ada atasan. Ya bisa jadi di situ hanya perintah. Makanya di sini memang harus segera diklarifikasi biar tidak menjadi bola liar, isu liar. Karena rawan sekali dipelintir menjelang Pilpres 2024. Jadi memang harus butuh klarifikasi dari pihak yang terkait. Di sini buzzer RP Tulul itu belum waktunya kampanye des. Jadi memang semua atribut parpol harus ditertibkan. Ya, padahal juga
capres-capres yang lainnya juga melakukan hal tersebut, tetapi juga aman ya. Rakyat pendukung masih Gibran dan Pak Prabowo melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi. Yang masih dendam dengan Prabowo 2019, mbok ya move on dulu. Kita sudah move on kok. Dulu itu kita tidak membenci Presiden Joko Widodo dan Gibran, tidak. Itu menurut saya framing yang sangat lucu sekali ya. Ketika para buzzer dulu saat ini membenci Jokowi, menurut saya sangat keliru. Ya, gara-gara putusan MK. Semua itu gara-gara putusan MK. Misal kalau tidak ada putusan MK yang terkesan dipaksakan pada waktu lalu, kemungkinan ya tidak seperti ini. Itu menurut saya pikiran dari masyarakat, netizen-netizen tidak ada, itu pasti masih ada kenetralan. Tetapi saat ini kita lihat yang terjadi belakangan ini, kita tengok 1 bulan yang lalu itu nampak terang-terangan apa yang ditujukan ya seperti tidak netral lah. Jadi di sini ya Anda bisa menilainya sendiri lah. Di sini bahkan juga dikomentari oleh anak muda. Pasang spanduk bermolang dikit napa? Masa di tiang listrik di pinggir jalan lagi mengganggu pengguna jalan. Ngelanggar aturan yang pantas saja calon pemimpin dan buzzer sama-sama buta hukum dan tolol. Karena penguasa republik rasa kerajaan ini takut anaknya kalap, plat merah pula. Nah, di sini bahkan pada waktu lalu, di sini berita tanggal 8 November sempat viral baliho resmi TKN Prabowo Gibran bertebaran di Sumbar. Kalau di sini nggak mungkin dicopot ya, pasti akan sangat susah sekali dicopotnya ya. Di sini bahkan juga ada berita sempat viral videonya pada waktu lalu ya, viral baliho Prabowo Gibran kualitas bagus dan mahal bertebaran di Jember. Siapa donaturnya? Ya, memang di sini pasti ada donatur. Di sini baliho calon presiden Prabowo Subianto dan calon wakil presiden Gibran mulai bertebaran di Jember, Jawa Timur. Hal itu terlihat dari rekaman video yang membawa jumlah baliho dengan kualitas bagus, mahal dan masif. Dalam video tersebut nampak narasi jumlah baliho mulai bertebaran menjelang pemilihan presiden. Baliho capres dan cawapres Prabowo Gibran diangkut menggunakan truk dan pick up agen LPG Pertamina. Nah, di sini kenapa yang ngangkut harus agen LPG Pertamina ya? Rombongan kendaraan pengangkut baliho Prabowo Gibran ini melintasi Tugu Selamat Datang, Kecamatan Puger. Tumpukan baliho tersebut bergambar Prabowo Gibran di pojok kiri atas. Sementara itu di pojok bawah terpampang besar foto caleg DPR RI wilayah Jember Lumajang. Nah, jadi biasanya sih ya dari caleg tersebut ya kemungkinan donaturnya ya. Adapun di pojok kanan atas terpampang logo Partai Gerindra, lokasi strategis yang menjadi sasaran empuk pemasangan baliho capres dan cawapres, diantaranya di pinggir jalan, depan pasar, hingga sekitar alun-alun Jember. Suara perekam video tersebut menyebutkan bahwa baliho Prabowo Gibran menuju selatan ke arah Desa Puger, Jember. Ye, piye? Piuh, berapa duit itu? Belum 1 jam MK ketok palu memutuskan gek duwite sopo sing digawe yo. Terus uangnya siapa yang dipakai ya? Ucap suara di video yang viral tersebut. Ya, jadi di sini masyarakatlah yang akan menentukan ya siapa calon pemimpin untuk menjadi presiden pada Pilpres 2024 mendatang, periode 2024 hingga 2029. Saya sangat percaya kok, karena di sini masyarakat yang akan menentukan siapa yang akan dipilih kelak. Ya, walaupun itulah untuk Pilpres mendatang, semoga saja saya berharap ya berjalan dengan jujur dan adil. Dan semoga saja pemilu pada Pilpres pada 2024 mendatang bisa mendapatkan presiden yang bisa benar-benar menyatukan, bukan memecah belah.